Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Pada kesempatan kali ini, gue menindaklanjuti tentang banyaknya pertanyaan seputaran SIPA, di mana video sebelumnya sudah gue buat dan banyak permintaan dari rekan-rekan yang memang tertarik dengan hobi kita ini untuk mendatangkan pakar dari penggiat airsoft gun. Nah, di samping gue ini mungkin sebagian besar orang-orang penggiat airsoft gun sudah tahu siapa beliau, tapi yang belum tahu, hari ini coba kita akan jelaskan versinya dari Om Boy Januari sebagai ketua organisasi Airsoft Brotherhood Indonesia, Om Boy. Iya, siap. Apa kabar, Om Boy? Waduh, thank you nih. Saya diundang ke channel yang luar biasa. Nah, Om Boy sebagai ketua di ABU ini menjabat sebagai apa lagi, Om, di hobi kita ini, Om? Oke. Saya di ABU sebagai ketua umum. Kemudian selain itu, berdasarkan Perpol 5 2018 itu kan semua organisasi airsoft itu harus masuk ke Kormi. Dulu namanya Formi. Dan kebetulan saya di Kormi menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Advokasi. Oh, jadi sudah menjabat di dua tempat ya, Om? Di organisasi dan di Kormin juga langsung. Ya. Jadi teman-teman, buat kemarin yang nanya, gua akan tanya ke Om Boy. Jadi simak dari A sampai Z. Jadi nggak di-skip sehingga tidak ada informasi yang skip lagi nih. Karena video tentang SIPA ini akan berseri rencananya. Dari yang channel YouTube, lalu ke Om Boy, lalu nanti akan meningkat lagi ke pihak-pihak terkait. Semoga insya Allah bisa makin jelas, semakin orang itu tahu tentang apa itu airsoft gun dan penggunaannya sehingga tidak ada kerancuan lagi, Om Boy. Iya. Nah, gua akan langsung aja nih tutup poin, Om Boy. Oke. Ini kan mungkin banyak teman-teman yang baru datang ke toko main airsoft gun, bingung segala macem, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang miring. Gua akan nanya langsung ke poinnya. Sebelum ada rentetan kejadian ataupun perihal adanya SIPA ini, kenapa sih, Om, mainan kita ini yang mungkin disebut sebagai alat buat olahraga itu menjadi yang katanya seribet itu untuk memilikinya, yang dulunya padahal enggak? Ada nggak latar belakang yang mengakibatkan hal terjadi, Om? Oke, ini kalau pertanyaannya begitu, ini jawabannya agak manjang dikit. Nggak apa, Om. Jadi kita cerita dari zaman dinosaurus lah, ya kan? Jadi dulu banget lah, gitu kan, masih mobil juga masih jarang, jadi Jepang masih mendarat ya. Iya. Jadi kita sama-sama tahu lah ini ketika airsoft masuk pertama kali ke Indonesia, semua orang melihatnya sebagai mainan. Ya, kita semua juga memang melihatnya sebagai mainan. Bentuknya belum sehebat seperti sekarang ini gitu, yang satu banding satunya tuh. Ya udah mirip, kalau ditaruh buat orang yang nggak tahu pasti susah ngebedain sekarang nih. Nah, karena perkembangannya yang begitu pesat signifikan, terutama di tahun-tahun 2008, 2009, 2010 itu luar biasa. Banjir dengan airsoft waktu itu belum diatur secara khusus. Jadi semua orang lihat mainan, dibawa kemana-mana bebas gitu, bahkan ditenteng-tenteng lah, kemudian banyak yang menggunakannya seperti jago-jagoan gitulah ya. Bela diri ya, mereka karena ketidakpahaman kadang-kadang dipakai untuk bela diri, untuk buat nakut-nakutin, dan yang paling parah dipakai buat melakukan tindak kejahatan, nodong dan lain sebagainya. Dulu kita bicara ribetnya ini mesti lihat dari sisi yang benar gitu ya. Dulu memang tidak diatur secara khusus dalam suatu aturan yang khusus tentang airsoft. Dulu digeneralisasi, pada akhirnya karena bentuknya dimasukkanlah ini sebagai senjata. Seolah-olah senjata api. Jadi kenanya undang-undang darurat, itu ngeri. Hukumannya waduh, sama dengan senjata api, itu bisa 5 tahun lebih gitu, hanya untuk memiliki, menguasai dan lain sebagainya. Nah, zaman itu sebetulnya ribet loh. Ingat nggak lo, kita mau main nih, gara-gara ada orang abis jahat begini begitu, suruh diem dulu, kita dirazia.
kita suruh tiarap, nggak boleh main dulu, berita simpang siur. Pernah ngerasain nggak ada event besar yang kemudian dibubarin? Ya. Pertanyaannya, iya, izin lu mana? Ini segala macam, pulang dijegat, di jalan kita berdebat. Ini mainan apa senjata, gitu kan? Jadi sebetulnya pada masa-masa itu ribet banget sebetulnya. Kita ngerasa mudahnya itu hanya kemudahan untuk memiliki. Tapi mengoperasikannya, memainkannya, bikin event itu, bawahnya itu justru ribet, gitu. Nah, atas kesadaran itu, ya kami ini waktu itu semua jalan bareng kita mikirin gimana ya supaya kita ini bisa main asik, main bebas, leluasa, nggak kena razia lagi, nggak dianggap penjahat, jadi legal istilahnya. Karena dulu kenapa dibilang nggak legal tuh, kalau di razia pertanyaannya, kamu beli di mana? Izin impornya di mana? Gitu. Nah, kita nggak bisa nyebut nih. Belinya aja kadang-kadang sembunyi-sembunyi, ya. Gitu. Itu kan ribet gitu. Itu ribet loh sebetulnya kita ada barang, ya maaf kepada kawan-kawan tuh, jadi kesannya itu barang selundupan. Kita memiliki barang ilegal seolah-olah pada saat itu ya. Jadi ini justru ribet saat itu. Kita main sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet kan nggak enak gitu. Nah kemudian kami jadi kita bersama-sama lah waktu itu berjuang. Saya, ada almarhum Om Bayu, ada almarhum Om Anto, masa itu semualah para fosil-fosil di Airsoft ini fight kita ke Mabes mondar-mandir hanya untuk satu tujuan, gimana main Airsoft bisa enak, aman, nyaman, nggak pusing, nggak ribet gitu. Nah, perjalanan tidak mudah. Banyak sekali perdebatan, pertentangan dengan pihak yang berwajib, dengan kepolisian. Mereka tetap mau berpegang kepada undang-undang darurat, perdebatan tentang apakah ini senjata atau mainan. Akhirnya diperoleh satu titik bahwa ini bukan senjata, tetapi penyebutannya adalah replika senjata api gitu. Jadi bukan senjata api, replika gitu. Iya, replika. Dan mereka juga tidak ingin juga disebut mainan gitu, karena persoalannya lagi-lagi hanya karena bentuk. Jadi bukan alat penggerak, bukan peledak dan lain sebagainya. Jadi disebutnya lah replika. Nah, itu sesuatu yang patut kita syukuri, artinya Airsoft ini sudah punya kejelasan status. Nah, kemudian kita rapat cukup panjang juga itu dengan semua induk organisasi Airsoft yang ada pada saat itu. Ada ABU, ada Porgasi, ada FAI ya begitu. Kemudian dari Kormi juga hadir. Kormi atau waktu itu namanya masih Formi ya, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat waktu itu. Panjang perdebatan. Alhamdulillah rapat-rapat kami dengan Mabes Polri, yaitu dengan Intelkam dan lain sebagainya, membuahkan hasil. Lahirlah itu Perpol nomor 5 tahun 2018. Ini adalah hasil dari pembicaraan, diskusi yang cukup panjang dari para hobis Airsoft dengan pihak yang berwenang. Gitu. Pihak yang berwenang pun menyadari bahwa hobi ini hobi positif, harus didukung. Saya ingat sekali itu kata-kata Pak Kabak Intelkam saat itu yang bilang bahwa ini hobi positif yang harus didukung, begitu. Bahkan sampai ketentuan FPS, Joule, semua sampai diatur dengan detail. Dan ternyata bukan hanya Airsoft saja, peraturan itu juga tentang paintball, gitu. Karena paintball ada yang bentuknya betul 1:1 juga dan lain sebagainya, begitulah. Nah, setelah terbit itu kita nanya nih, di situ ada aturan nih, surat izin pemilikan ini gimana nih, gitu. Waktu itu kepolisian juga belum punya petunjuk pelaksanaannya nih dari Perpol itu. Gimana ya, gitu, cukup lama juga. Yang pertama kali dilakukan adalah pendataan. Waktu itu pendataan. Jadi pendataan itu adalah untuk mendata berapa banyak unit Airsoft yang sudah beredar.
Gitu. Jadi waktu itu juga sama lah, gosipnya mirip-mirip isunya waktu itu. Wah, kita didata, ntar dijebak dan segala macam. Ya, takut datanya diambil. Iya, akhirnya Abu, Fai, Porgasi, bahkan Perbakin bikin edaran bahwa ini adalah suatu upaya atau tindakan yang baik bagi kita semua. Jadi pendataan gitu ya. Berbeda dengan yang hari ini. Kalau hari ini bukan pendataan lagi, tetapi surat izin pemilikan. Jadi tentang izin pemilikan. Kalau waktu itu memang tidak diterbitkan izin pemilikan. Ya. Hanya didata. Nah, dengan sukarela kita mendata, yang pertama kali itu di Polda Metro ya. Kita mendata, ribuan gitu. Waktu ditanya juga, didata ini buat apa? Kita dapat surat izin nggak? Gitu. Kalau berdasarkan Perpol 5 2018, SIPA itu hanya bisa diterbitkan kalau ada bukti pembelian dari pihak yang sah, importir yang sah, importir yang legal. Oh, itu kaitannya ya. Iya. Perpol dan SIPA itu kaitannya di situ ya. Iya, jadi importirnya harus legal. Importirnya harus legal. Jadi pada waktu itu kita beli kan nggak ada yang punya surat dari importir yang legal atau beli dimanapun kita udah lupa gitu kan. Nah, jadi pendataan pada saat itu adalah untuk memisahkan antara unit airsoft yang sudah terdata sehingga ini masuk di kategori pemutihan gitu ya, artinya sudah disahkan lah, boleh dipakai silahkan karena kami sudah data nomor sekian, milik siapa ada semua. Kalau istilah saya itu untuk memisahkan antara good guys dengan outlaws, gitu, antara kita anak-anak baik nih sama para penjahat yang nggak ini. Jadi kalau begunda-begunda, iya, yang nggak mau didata itu kalau dirazia di lapangan langsung diambil, dimusnahkan. Orangnya diproses dulu, proses dulu gitu. Nah, selain itu dengan pendataan kita kan dapat surat bukti pendataan tuh. Di situ lengkap tuh, itu gede tuh. Segede kertas A4. Gitu kan. Nah, itu buktinya sampai sekarang kalau kita mau mengadakan perjalanan ke luar daerah karena ada event airsoft baik pertandingan, skirmish dan lain sebagainya, alhamdulillah sangat mudah. Semua penerbangan sudah tahu bagaimana cara menghandle-nya. Dengan menunjukkan bukti bahwa ini sudah terdata, dengan menunjukkan kartu anggota ada yang diterbitkan oleh induk organisasi, lancar. Main, alhamdulillah lancar. Kayak kemarin yang Balai Birawa ya, Mas, dari Medan, dari Palembang itu saya tanya gampang naik pesawat. Iya, gitu di kan. jalan kalau ya amit-amit sih gitu ada pemeriksaan, kita tunjukin ada kartu anggota dari induk organisasi gitu. Terus sudah ada tergrafir. Kalau yang baru tentu udah punya SIPA gitu. Kalau yang lama punya surat pendataan, aman. Dan semua buat saya pribadi nggak ada yang ribet gitu. Dulu, ini kalau mau pakai logika lucu aja nih gitu. Logika gampangnya. Iya, ini logika kocak nih. Kita beli airsoft kenapa? Kan kita pengen kayak beneran Ya, kan? kelihatan kayak tentara lah. Iya, ya. pengen kelihatan ini, pengen lihat ini mainan ini pengen kelihatan kayak asli, kayak beneran, di treatmentnya asli. Begitu lu digrafir, ada SIPA. Polisi mentreatment itu seperti asli kan? Lu mesti seneng dong. Dulu pengen kelihatan asli, sekarang begitu udah jadi asli, terus kenapa lu jadi pusing gitu kan? Lalu balikin kayak Keren mana dong. gitu Ya, kalau begitu pertama kali kita sosialisasi Perpol itu, pendataan itu adalah kita bikin kompetisi di Polda Metro. Ya, 2017. Wes, itu rame. 2018 setelah terbitnya Perpol. Ya, betul. Perbakin, Porgasi, Abu, FAI, Ya, kumpul betul, semua. Lu kebayang nggak? Dulu kalau kita bawa unit ke kantor polisi, kita lagi ditangkap tuh. Ya. Sekarang kita lagi diproses. kesana, itu dengan bebas dan kita bangga gitu nih. Di markasnya lah ya. Iya, itu kita harusnya mensyukuri itu semua. Gue masih ada tuh dokumentasi. Iya, dan kita harus jujur, saya harus berterima kasih kepada para fosil-fosil airsoft yang sudah mendahului almarhum Om Bayu,
Om Manto Eko. Saya tahu bagaimana mereka berjuang tuh. Hampir tiap hari kayak nggak putus napas ya, mereka luar biasa gitu. Nah sekarang ada SIPA nih. Ya. SIPA juga keluarnya kan lama tuh, setelah Perpol nggak langsung ada SIPA. Ya. Kenapa kok lama nih gitu? Ya saya meneruskan perjuangan para fosil-fosil itu, tiap hari bertanya lah ke Mabes, kok nggak keluar, kok belum ada SIPA. Waktu itu menunggu berapa sih PNBP-nya gitu, pendapatan negara bukan pajak. Jadi berapa sih harga pungutan untuk SIPA itu? Kan sama kayak BPKB mobil kan ada apa? Harga pajaknya berapa? Ya. Kurang lebih sama gitu. Nah, begitu keluar SIPA, saya menyambut gembira, saya senang. Kenapa? Saya sekarang kalau beli udah sah, udah aman. Mau jalan kemana aja saya bawa, sekedar saya mau ke tempat main, mau keluar kota dan lain sebagainya, ada acara airsoft. Ini kayak rasanya kita naik mobil nggak bodong, Ya. naik motor nggak bodong. Sekarang sih lu kita naik motor bodong gitu, lu nggak deg-degan apa gitu. Nah, alhamdulillah, dan perolehannya SIPA sebetulnya juga nggak susah-susah amat sih, nggak ribet-ribet amat, di Perpolnya udah jelas kok apa aja. Nah, salah satu yang terpenting atau beberapa hal penting adalah, pertama ya sama seperti kalau kita mau memperoleh izin dengan untuk barang-barang yang diatur oleh kepolisian, SKCK tuh pasti itu Ya. wajib. Jadi lo mesti punya SKCK dulu, baru bisa jalan melanjutkan proses berikutnya. Gitu. SKCK ini dibutuhkan bukan hanya soal di SIPA-nya doang. Gitu. Orang mau punya unit itu di Perpolnya disebut. Orang itu harus anggota klub airsoft, yang klub airsoft-nya juga anggota di salah satu induk organisasi airsoft. Yang induk organisasi airsoft-nya yang harus juga anggota di Kormi. Kormi, ya. Gitu. Nah, pada saat ini saya baru main nih, gue baru main pengen beli, gue nggak bisa beli begitu aja. Pasti tokonya nanya, kamu anggota klub mana? Ya. Gitu. Kalau dia klub di Abu atau Porgasi atau mana, dia tunjukin kartunya, oh ya udah dilayanin Next langsung. selanjutnya, Karena berarti dia sudah memenuhi syarat. Ya. Selanjutnya pasti ditanya SKCK-nya gitu. Dia pasti bilang, gue udah punya SKCK yang lalu gitu. Ya, ini kebutuhannya beda lagi. Oh, SKCK itu sesuai dengan kebutuhan ya, urusan yang lain-lain ya, Om ya? Iya. Untuk iya. kerja, untuk Iya, usaha, sebetulnya itu, ya gitu. Sebetulnya begitu yang benar. Nah, ngurus lagi SKCK-nya gitu. Ngurus SKCK kan sebentar. Sekarang nggak kayak zaman dulu. Dulu ngurus SKCK lama ya. Ya, lama. Sekarang nggak, asli. Gue datang pagi, siang udah keluar. Iya, bahkan bisa ditunggu lah, Om, malah. Dan gratis. Bukan masuk pagi keluar siang tuh bukan karena sesuatu gue ngasih apa, enggak, asli. Itu pelayanan kepolisian sekarang udah beda lah gitu. Ya. Nah, kalau udah ada kartu anggotanya itu tadi, keluar SKCK dan kelengkapan lain-lain lah gitu, udah bisa transaksi itu. Atau transaksi tapi barangnya ntar lah, tunggu selesai itu SIPA gitu. Ya. Sama ketika kita mau jadi anggota klub itu pasti lapor kepada induk organisasi kan. Ya. Ini ada orang mau masuk klub gitu. Kalau dia cuma anggota klub saja dan punya kartunya cuma kartu klub ya, bukan kartu induk organisasi, tidak bisa digunakan untuk membeli. Berarti kartu anggotanya itu yang sudah resmi dari organisasi, Om ya? Organisasi. Bukan kartu klub. Ya, bukan beda. Jadi kita bedakan. Ada kartu induk organisasi, ada kartu klub. Kalau kartu klub itu bukan kartu yang digunakan sebagai syarat untuk pembelian. Harus kartu induk organisasi. Itu ada lambang induk organisasinya, nanti di kartunya disebutkan klubnya apa gitu. Kalau kartu klub kan dia cuman ya belum tentu adalah desainnya dia sendiri iya, ya. desain sendiri. Logo klubnya sendiri lah. Iya, jadi kartunya harus kartu yang diterbitkan oleh induk organisasi, bukan diterbitkan oleh klub. Yang paling gampang ada logo organisasinya lah ya, Om ya. Ya, paling tapi gampang dilihat.
Ya, dan nomornya juga nomor induk organisasi. Beda dengan kartu klub tuh nomornya pasti beda. Kalau di Abu tuh pasti pakai unique number yang cukup panjang lah. Ya. Dan kemudian itu contoh kalau orang udah punya ya. Kalau yang datang ke toko belum punya. Nah, itu gimana tuh? Dia baru pengen ini. Nah, toko ini sebetulnya mendukung kita untuk mengembangkan hobi kita ini, gitu. Jadi kita juga pengen hobi kita berkembang. Kita butuh regenerasi. Gila men, umur gue udah segini masih aja begitu, gitu kan. Begitu pertandingan, lo lagi gitu kan. Kita butuh regenerasi. Regenerasi berarti orang baru. Datang ke toko, dia baru pengen tahu, pengen kenalan. Terus dia mau beli, saya belum anggota klub. Gitu. Nah ini berdasarkan rasa saling pengertian di antara induk organisasi dengan toko penjual. Itu biasanya toko penjual itu boleh menawarkan dulu gitu. Kamu belum jadi anggota klub atau organisasi, dia pasti ngasih tahu, kamu harus masuk. Menyarankan lah Om ya? Iya, bukan hanya menyarankan, harus. Harus ya? Lu harus masuk ke salah satu induk organisasi, terserah. Mau FAI, Porgasi, Abu, sekarang ada adik kita namanya Inasok lagi kan? Betul, jadi 4 dah. Silakan, masuk kemana gitu kan? Nah, biasanya toko juga ngebuka nih, klub yang ada. Kalau belinya di Jakarta nih, ini klub yang di Jakarta nih ada sekian nih, tunjukin tuh. Kali-kali aja dikenal kan, saya masuk klub A gitu ya. Nah, dia tinggal calling ke klub A, datang ke sana, ngurus kartunya dulu. Ya. Nah, itu satu hal. Atau dia udah diliatin nih, aduh gua nggak tahu deh klub yang mana gitu, atau aduh nggak kenal, ada nggak gitu. Nah, toko itu boleh membentuk klub juga dia. Tetapi dia juga harus, klub itu harus anggota organisasi. Ya. Contoh misalnya ada klub X gitulah. Klub itu adalah klub yang dibentuk oleh toko. Tetapi toko itu, membentuk klub itu harus minta izin dulu ke organisasi. Jadi nggak liar. Nggak klub asal bikin gitu. Nggak bodong lah Om ya? Nggak. Jadi, nah ketika orang mau masuk klub X itu, ketua klubnya lah lapor sama induk organisasi. Ini ada orang baru mau masuk lagi. Loh, syaratnya juga nggak gampang-gampang amat gitu. Ditanya lagi KTP, SKCK, NPWP, alamat. Kita klub juga, kita organisasi juga gitu. saklek. Iya. Lu nggak ada masuk ini, kita nggak kasih. Gitu. Kartu organisasi terbit juga nggak sebentar, nggak seminggu 2 minggu. Kita butuh proses. Iya. Kalau di Abu contohnya nih, setiap orang masuk itu ada screening. Ada screening. Jadi ya, mohon maaf kalau keluarnya nggak seminggu 2 minggu gitu. Karena kita kan nggak mau. Si individu tetap dipantau juga ya Om ya? Iya, kita nggak mau nanti dipegang orang ternyata dia ya dipakai buat yang enggak gitu. Kita sih tahu lah mana yang memang hobis, mana yang buat gaya-gayaan gitu. Jadi sekali lagi kami para organisasi ini dengan toko sebetulnya sudah ada kesepahaman begitu, bahwa kita juga mengingatkan kepada toko dan kewajiban kami juga untuk ngingatin, tolong jangan jualnya juga ke sembarang orang gitu. Jadi nanti kalau orang itu mau beli dan belum punya klub, pengen masuk ke salah satu klub atau ke klubnya yang ada di toko gitu kan, toko boleh dong punya klub. Boleh. Gitu. Anggotanya keren-keren loh mereka. Gitu ya Om ya? Ih, jago-jago mainnya. Iya. Asli. Nah, kita ngingetin sama si tokonya, ini orangnya bener nggak? Kita ada ngobrol, nggak kasih gitu aja, enggak lah. Sembarangan. Enggak lah, kita ngobrol. Terima kasih tokonya dari kasih Om ya. Dan itu pada akhirnya, at the end, kami organisasi juga ikut membantu kepolisian karena terdaftar di induk organisasi, ada datanya kan. Besok lusa ada apa-apa sama orang ini, kan kita juga tahu jadinya. Kepolisian juga tahu, karena namanya orang ini yang punya sifat terdaftar kan. Ya.
di kepolisian. Ada apa-apa kepolisian pertama kali nanya ke siapa? Bukan yang ke toko, ke induk organisasi. Iyalah. Ini ada anggota lo nih, begini, misal. Kami yang tanggung jawab gitu. Karena begitu selesai beli dengan persyaratan lengkap, maka dia sudah menjadi anggota kami. Jadi kalau ada apa-apa ya Hitung jawab lah ya Om ya. ya gitu. Kecuali kalau dia melakukan perbuatan pidana ya itu udah masing-masing lah. Ya. Karena tidak ada pidana itu tidak boleh tidak mungkin ditanggung sama siapapun kecuali orang itu sendiri gitu. Nah, gue baru nanya satu aja, Om Boy udah panjang lebar. Harusnya teman-teman udah bisa nyimak ya. Nyimak dengan baik, memahaminya. Jadi seharusnya sudah mulai terbuka dengan penjelasan Om Boy itu kan. Nah, tadi terkait sama undang-undang darurat nih Om. Pernah sempat ngomong tadi kan? Ya. Nah, di situ ada potongan berita yang selalu gue tampilin di video gue yang bilang seperti ini. Dan tadi juga Om jelasin. Penyalahgunaan airsoft gun akan disamakan dengan pemilik senjata api. Ya kan? Nah, karena seringnya gue motong gambar itu, si orang-orang ini tuh mungkin bilang, kenapa jadi disamain? Emang polisi segitu malesnya untuk ngurusin hobi ini? Kenapa nggak polisi saja menindak gitu kan? Kenapa sampai harus disamakan seperti itu, sekeras itu gitu? Nah itu gimana tuh Om dengan adanya undang-undang? Itu dulu kali ya. Dulu begitu. Jadi karena belum ada Perpol, maka setiap kejahatan yang pakai airsoft belum ada yang ngatur. Satu-satunya peraturan yang paling dekat dengan airsoft waktu itu karena bentuk dan segala macamnya itu undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api. Jadi perlakuannya ya sama. Disamain gitu ya? Disamain gitu. Jadi dengan lahirnya Perpol 5 2018 kita patut bersyukur. Kenapa? Polisi, gue agak lari sedikit nih. Orang banyak yang bilang Perpol tuh apaan sih gitu. Itu bukan undang-undang dan lain sebagainya. Wah, gue nggak pengen kuliah hukum nih ya. Yang lain pasti lebih pintar dari gue banyak lah. Itu kan dari undang-undang dasar dan seterusnya sampai undang-undang sampai bagaimana polisi punya kewenangan untuk membuat peraturan. Dia sebagai regulator, dia bikin peraturan lah khusus. Dan dengan adanya peraturan khusus tentang airsoft, maka terhadap airsoft tidak bisa dikenakan peraturan yang lain. Terhadap airsoftnya. Nggak bisa dikenakan undang-undang darurat lagi, undang-undang kepemilikan senjata, nggak bisa. Dia berdiri sendiri gitu? Khusus. Jadi ini kalau bahasa hukumnya lex specialis, derogat lex generalis. Jadi yang khusus itu menyampingkan yang umum. Jadi ini kan yang khusus tentang airsoft. Jadi penanganannya adalah cara penanganan airsoft. Contohnya nih, kalau sudah punya SIPA dan lain-lain lengkap nih legal, tapi dipakai untuk yang enggak. Itu di Perpol juga ada sanksinya. Gitu. Tapi ya gue nggak hafal ya. Maksud gue buka lagi. Jadi ada sanksinya tuh. Mulai dari si airsoft-nya disita sampai dimusnahkan. Gitu. Tapi kalau sanksi pidana sendiri ada nggak Om? Karena ada menyangkut pernyataan itu ya Om. Nah, jadi gini. Tidak semua pelanggaran itu harus dikategorikan menjadi sebuah kejahatan. Gitu. Kalau kejahatan itu udah masuknya ranah pidana. Gitu. Masuknya adalah ranah pidana. Nah, kalau ranah pidana, kita harus lihat lagi peraturannya masuk ke yang mana. Kalau yang di di Perpol 5 2018, dia sanksi administratifnya ada. Sanksi terhadap pelanggarannya ada. Dari mulai pemusnahan dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu menggunakan airsoft untuk kejahatan ya, untuk nodong. Pertanyaannya, dia melakukan tindak pidana enggak? Kalau iya, tindak pidana yang mana? Tindak pidana itu selalu soal kejahatan. Tindak pidana itu adalah selalu dengan niat jahat. Gitu. Nah, kalau udah nodong, maka kejahatannya atau pidananya adalah penodongan, pemerasan, pengancaman, dan lain sebagainya. Menakuti orang. Iya, ya? airsoft itu cuma alatnya. Jadi tindak pidananya apa? Tindak pidananya adalah
dengan niat jahatnya apa yang dilakukan? Meres orang, misalnya, mengancam. Gitu. Jadi pidananya adalah pengancaman, perampokan, airsoft-nya hanya alat. Gitu. Jadi dia udah punya nih izin pemilikan airsoft dan segala macam. Dipakai buat nodong. Ya pidananya pidana tentang penodongan, perampokan dan lain sebagainya. Nah, kalau perihal itu kan karena ada tindakan ya, tindakan kejahatan tadi yang bilang niat. Lalu bagaimana misalnya saya kan selalu bilang kalau mau bawa unit airsoft itu kalau bisa pas lagi ada kegiatan. Iya. Ya kan ataupun datang ke toko untuk servis. Nah, gimana dengan orang yang sehari-hari membawa itu misal ke kantor atau ke kampus cuma buat taruhlah buat jaga-jaga nih ya. Nah, itu kan tidak ada tindakan nih Om, tindakan kejahatannya. Tapi suatu saat kena razia, nah itu seperti apa tuh misalnya apakah ada sanksinya atau gimana? Jadi kalau di perpolnya udah jelas ini nggak boleh ditenteng-tenteng, dibawa-bawa, melekat di badan untuk jaga diri, untuk diperlakukan seperti senjata, nggak boleh. Hanya boleh dibawa ke tempat main, ke tempat pertandingan, kompetisi, dan segala macam gitulah. Wah nih, sorry teman gua. Sorry deh ngerepotin. Gak apa-apa, Pak, ini hidupnya nih. Iya, nggak apa-apa, tinggal aja. Kasih tahu ya. Ya, makasih deh. Nah, kemudian, sorry kita lanjut lagi. Ya, nggak apa-apa, Tadi nggak ada iklan. Ya, iklan biasa kalau di toko namanya banyak orang. Terus, Nah, kalau dia bawa melekat di badan, kemudian ada razia, ya tentunya polisi akan nanya, keperluannya apa? Kalau dia pergunakan itu untuk suatu tindakan di luar peruntukannya, polisi itu punya kewenangan menindak. Misalnya, kok ini dibawa tidak untuk sesuai untuk peruntukannya, berarti dia melanggar, maka kenalah sanksi kalau sanksinya tentang airsoft-nya itu penyalahgunaan, itu kena di Perpol, bisa disita, bisa dimusnahkan. Gitu. Tapi kalau tadi dipakainya buat ngerampok ya pidananya perampokan gitu. Nah kalau lagi-lagi kalau dia bawa tanpa SIPA gitu ya, tanpa izin pemilikan, taruh di tas aja terus sama razia misalnya gitu. lah razia nggak ada pemilikan, panjang urusannya. Lu beli di mana? Karena undang-undang penyelundupan loh. Penyelundupan jatuhnya ya, Om, ya? Lah bisa lah. Kan sekarang udah diatur. Airsoft masuk harus ada izin impor. Dan segala perlengkapannya. Itu sama aja kita beli motor, nggak ada fakturnya. Sama lah. Gitu. Itu ilustrasi mudahnya ya. Ilustrasi mudahnya begitu. Jadi, kalau airsoft dibawa ditenteng-tenteng untuk hal yang tidak peruntukannya, nanti polisi bisa mengambil tindakan kalau sendiri itu ya, kewenangan ya, Om, ya. Iya, dibawa ke kampus, dibawa ke kelas gitu. Kan udah tahu di kelas bukan tempat main kan gitu. Logika gampangnya gitu. Ya, ini ilustrasi mudahnya lah. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Om, yang mungkin datangnya dari teman-teman kita yang sudah terdahulu sudah memiliki unit airsoft gun ya kan, tapi belum mungkin udah jarang main, mungkin nggak ikutin peraturan, nggak ngikutin berita lagi, tiba-tiba dia datang, dia ngelihat lagi berita terkini tentang airsoft sekarang dengan SIPA-nya, dia mau bertanya nih Om, gua udah punya unit lama nih, ada beberapa unit, gua kalau mengurus SIPA itu apakah gue bisa datang ke toko atau memang gue bisa langsung individu datang ke pihak polisi Om? Oke, kita kembali lagi ke soal persyaratan untuk bisa memperoleh surat izin pemilikan airsoft atau SIPA. Itu kan banyak. Nah, SKCK mungkin dia bisa bikin. Oke. Kartu anggota organisasi airsoft mungkin dia bisa bikin. Tapi ada persyaratan lain, apa itu? Bukti pembelian unit airsoft dari tempat yang sah, tempat yang legal, toko yang sah atau importir yang legal. Gitu.
Jadi itu pasti diminta. Kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia membelinya dari importir yang legal, yang sah, ada bukti faktur importasinya dan segala macam, mungkin bisa diurus SIPA-nya. Tetapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kapan belinya, kenapa waktu udah beli lama kok nggak data dulu dan lain sebagainya. Jadi menurut opini pribadi saya itu bisa saja. Bisa tapi tergantung kepada yang berwenang, kepolisian. Sepanjang itu tadi, kalau persyaratannya bisa dipenuhi full sampai surat pembelian di toko yang legal dan importir yang legal gitu. Kalau dia nggak bisa memenuhi bukti pembelian atau di toko yang sah atau importir yang legal, nah SIPA-nya saya rasa nggak bisa keluar kalau itu karena ada persyaratan yang kurang gitu. Ya, kalau misalnya dia nih di sebuah klub ataupun di sebuah tim gitu kan, itu dia bisa lapor ke ketua tim nggak? Ini gue boleh nggak sih gue di pemutihan lewat tim lo, tim kita nih ke organisasi minta tolong, bisa nggak seperti itu? Terkait sama yang sudah tutupnya pemutihan itu, Om? Ya memang jalan untuk melegalkan atau mendapatkan SIPA itu ya harus melalui induk organisasi Airsoft. Nah sebelum masuk ke induk organisasi kan lewatnya klub dulu nih, dan klubnya harus anggota induk organisasi. Jadi pintunya memang harus lewat induk organisasi. Nah dia nanti induk organisasinya akan menerbitkan rekomendasi apakah ini layak didaftar atau belum. Nah saya ngingetin lagi, pendataan itu sudah tutup sebetulnya ya, berapa tahun lalu tuh. Gitu. Jadi kalau sekarang ada yang baru menyesal nih, aduh gua nggak ikut daftar, nggak ikut ngedata waktu itu, ya itulah, itu adalah suatu keribetan yang Anda bikin sendiri. Keribetan baru lagi buat dia ya? Iya, makanya. Udah dibikin yang enak, yang gampang, kenapa jadi ngeribetin diri sendiri sih? Gitu. Kita lahir aja punya akte lahir. Iya kan gitu. Nah, jadi ya udah ada toko yang legal, ada importir yang legal. Kenapa jadi bingung gitu kan? Soal harga gua nggak ikutan. Itu lain lagi ya nggak? Iya. Pertanyaan terakhir nih Om. Dari segala macam yang sudah Om jelaskan ya kan, termasuk pemutihan. Nah ini ada pertanyaan tersendiri nih. Untuk kategori yang seperti apa sih yang memang dikategorikan mainan harus memiliki izin? Ini terkait sama orang-orang yang mungkin dari teman-teman watergel. Kan sekarang banyak watergel blaster yang dikonvert ke IG. Nah itu mereka jadi pertanyaan nih. Gue kan asal dari WGB Om. Nah itu gimana Om? Apakah sudah tergolong ke dalam airsoft gun yang memang harus punya surat gitu loh? Ya, ini menarik pertanyaannya. Memang begitu perpolnya muncul, banyak orang ngomong itu, nanya itu. Watergel masuk mana ya? Gitu. Nah, kita mesti buka dulu nih perpolnya. Jadi yang dikategorikan dengan airsoft itu, pertama bentuk. Dia harus replika. Bentuknya replika. Kalau dia bentuknya bukan replika, dia belum tentu airsoft. Jadi termasuk bahannya? Bukan. Replika itu kan bukan bahan, bentuknya aja ya. Kita ngomong bentuk aja belum ya. Watergel, bentuknya replika dia kan. Nah ukurannya 1:1 nggak? Kalau replika kan 1:1. Dia 1:1. Terus pertanyaan berikutnya, motor penggeraknya, tenaga dan lain sebagainya. Berapa joule sih dia? Airsoft itu maksimal 2 joule. 2 joule. Artinya 2 joule ke bawah. Nah, WGG 2 joule ke bawah kan. FPS maksimal di perpol itu saya lupa inget tuh. Kalau ada yang 500, ada yang 4,5, ada 300 gitu. WGG di bawah itu kan? Iya. Artinya dia masih masuk dalam jangkauan itu. Ya. Penggeraknya pakai angin, pakai baterai. Untuk mendorong ini segala macam. Nah, yang menarik adalah ketika
bicara tentang proyektilnya. Airsoft itu sudah dikunci proyektilnya adalah yang 6 mili. Itu WGB Lebih besar ya? lebih besar kan. Nah, itu jadi berarti bukan airsoft dong gitu kan. Gitu. Nah, kalau secara filosofi sebetulnya WGB ini dia lebih dekat kepada airsoft. Tetapi ada satu unsur yang membuat dia tidak masuk airsoft adalah proyektilnya besar dan tidak terbuat dari plastik. Karena di airsoft itu di perpolnya sudah didefinisikan BB itu dari plastik dengan campuran keramik kalau nggak salah saya gitu. Terus ukuran 6 mili dan segala macam lah gitu. WGB kan tidak. Dia lebih besar dari 6 mili lalu tidak terbuat dari plastik tetapi dari gel. Nih, jadi ada satu faktor yang membuat dia tidak masuk klasifikasi airsoft. Tetapi dari bentuk dan lain sebagainya dia dekat kepada airsoft. Nah, kalau dalam hukum kita bisa berbantah-bantah nih, ini bukan airsoft dong gitu. Tetapi hukum kemudian akan melihat kalau belum diatur maka dia lebih mendekat ke yang mana gitu. Paintball ya Om? Ya, mungkin paintball. Tapi artinya paintball kan diatur juga di Juga, Perpol. Perpol itu juga Nah, ada pengawasan pemilikan airsoft kalau dan saya paintball. di orang WGB, ini bukan soal ribet nggak ribet. Daripada ini masuk kepada undang-undang darurat, Ya. ya di Perpol lah gitu. Masuk aja biar lebih mudah Iya, lah ya. iya. Karena itu rasa mainan banget sih, enteng dan segala macem gitu. Gitu. Jadi Itu sebenarnya saya juga tidak bisa beropini mengatakan, oh ini pasti airsoft. Penjelasannya gitu deh. ya. Nah, yang paling asik sih sebetulnya abis ini kita sama-sama nanya sama yang ngeluarin peraturan nih, detailnya tuh apa nih biar kita nggak salah, ya kan? Karena memang kita tadi gue bilang di awal kita akan berseri nih Om masalah ini. Nah, gitu. Nah, terakhir nih Om boleh tolong berikan lagi pemahaman sedikit aja untuk masalah ini supaya tuh mereka lebih clear dengan waktu yang singkat. Oke, kira-kira kalau dari saya adalah kita patut bersyukur dengan terbitnya aturan yang mengatur secara khusus tentang airsoft. Artinya kita sudah jelas. Jadi di negara manapun yang penting adalah soal kejelasan status, soal kepastian hukum dengan adanya Perpol, kepastian hukum tentang airsoft sudah ada. Dan alhamdulillah filosofinya itu betul-betul filosofi bahwa ini adalah replika, bukan senjata api. Dan alhamdulillah ini juga hasil kerja sama antara para airsofter dengan kepolisian. Ya. Sehingga awalnya itu perpolnya lebih panjang, lebih macam-macam lah. Limit ya. Iya, itu sudah sangat sederhana, disederhanakan dan persyaratannya sederhana kok. Nggak ada yang ribet. Masa bikin orang bilang, oh SKCK ribet? Enggak. Saya ngalamin sendiri SKCK, saya datang pagi, siang udah keluar. Ya. Tanpa harus pakai ini dan itu gitu. Begitu. Kalau kemudian kartu anggota sama lah. Semuanya juga tentu ada persyaratan sendiri gitu. Nah, kalaupun mau dibilang ribet, ntar yang diribet organisasinya nih ribet nih, bikin kartu anggotanya gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari saya adalah justru ini menghilangkan segala keribetan, gitu kan. Kedua, tidak ada juga bentuk-bentuk digampangin gitu. Sejauh sepengetahuan saya, semua toko ya yang saya kenal itu juga nggak gampangin. Itu kalau ada masalah mereka calling sama kita kok. Bisa calling ke Abu, bisa calling ke Porgasi, ke Fai, mereka pasti Diskusi lah Om ya. pasti diskusi. Jadi nggak mentingin jualan aja deh, cepetan deh bikin ini bohongan gini-gini. Gitu. Istilahnya kalau toko yang nakal gitu juga rekom kita tarik lah gitu. Nggak mau terlibat loh Om ya. Iya, jadi patut disyukuri airsoft sekarang sudah aman dan nyaman. Terima kasih Pak Polisi. Kita mah sama polisi teman baik.
Oke teman-teman, segitu dulu aja. Semoga dari seberapa menit tuh kita ngobrol sama Om Boy, semoga sudah mulai kebuka dan paham. Yang kemarin mungkin gue sama Mbak Novi doang sebagai admin toko dan gue sebagai media tentang yang menjelaskan tentang airsoft, kegiatan-kegiatannya belum jelas. Semoga dengan Om Boy bisa lebih jelas dan clear karena gue sendiri itu dapat dengan mudah mencerna apa yang dimaksud dengan Om Boy. Om Boy itu menjelaskan dengan logika yang mudah ya, mudah dicerna dengan gaya bahasa yang gampang, harusnya nggak dibuat ribet lagi sama teman-teman. Nextnya kita akan ke tingkat selanjutnya Om ya, semoga insya Allah bisa terwujud sama Om Kevin juga di belakang tuh agar semakin jelas dan nyaman. Ya. Oke Om Boy, terima Pokoknya kasih. Apa? teruslah bermain airsoft dengan aman, nyaman, dan tenang. Nah, gitu. Terima kasih. Sampai jumpa.